Happy Couple, kita kembali jumpa dalam acara Pernikahan Bahagia bersama saya Pendeta Ardianus Larosa. Kalau kita melihat atau mengevaluasi atau merenungkanlah, merefleksikan hal-hal yang dikatakan atau dilakukan oleh pasangan kita atau oleh anak-anak kita, kita memang harus mengakui bahwa kadang-kadang pasangan atau anak-anak itu mengeluarkan kata-kata yang melukai kita atau melakukan hal-hal yang melukai kita. Kalau perhatian kita hanya berfokus pada hal-hal yang membuat kita terluka itu, maka rasa syukur tidak akan naik. Tidak akan meluap dari batin kita dalam menjalani relasi dengan pasangan atau dengan anak-anak kita. Dalam episode 133, kita telah membahas tentang kunci pertama dalam memunculkan atau merawat atau memelihara rasa syukur dalam hidup pernikahan, yaitu mengakui dan menyadari bahwa segala sesuatu yang kita terima dan alami dalam perkawinan kita, termasuk kehadiran pasangan dan anak-anak, adalah pemberian Allah. Nah, dalam episode kali ini kita akan membahas kunci yang kedua untuk dapat tetap bersyukur, dapat memelihara rasa syukur itu dalam hidup pernikahan kita. Yaitu apa? Jangan fokus pada hal-hal yang mengecewakan. Jangan fokus pada hal-hal yang melukai. Happy couples, kalau kita ingin rasa syukur itu terus-menerus meluap dari dalam hati kita, seorang suami atau seorang istri harus selalu memberi waktu untuk merenungkan, merefleksikan karya Tuhan yang ajaib, karya Allah yang ajaib, yang dialami, yang kita alami melalui kehadiran pasangan kita, melalui kehadiran istri, melalui kehadiran suami, atau bahkan lewat kehadiran anak-anak kita. Jika kita pikirkan dengan jujur, maka kita akan segera menyadari bahwa kehadiran suami atau istri atau anak-anak dalam hidup kita pasti membawa berkat, membawa kegembiraan dalam hidup kita. Nah, rasa syukur juga akan naik ya ketika kita belajar untuk melihat campur tangan Tuhan dalam segala hal yang terjadi dalam hidup perkawinan kita untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup perkawinan kita. Mungkin ada yang bertanya, kalau begitu apakah kita tetap harus bersyukur kalau ternyata suami atau istri adalah orang yang sembarangan, melakukan hal-hal yang keliru atau salah? Memang harus diakui tidak mudah bersyukur kalau pasangan kita adalah orang yang tabiatnya jelek. Tapi coba pikirlah dengan seksama. Kalau pasangan kita memang orang yang punya tabiat yang jelek, atau ia melakukan kesalahan, sering melakukan kesalahan, dan itu kita sikapi dengan menggerutu, dengan marah. Apakah gerutu itu? Apakah marah itu dapat mengubah keadaan menjadi lebih baik? Happy couple, saya jamin sikap semacam ini tidak akan mengubah keadaan menjadi lebih baik. Sebaliknya, sikap tidak bersyukur, sikap gerutu, marah-marah itu malah membuat Anda akan semakin mengalami kerugian jadi ganda, jadi berlipat. Kalau pasanganmu atau ketika pasanganmu melakukan hal yang keliru, ia mengabaikan engkau misalnya, ia mengingkari janjinya, hal ini pasti membuatmu sakit hati, ya kan? Engkau merasa sakit hati karena apa? Karena faktanya memang engkau disakiti. Jika fakta disakiti ini ditambah lagi dengan menggerutu, dengan marah, maka suasana batinmu akan bertambah kacau. Sudah disakiti pasangan, lalu engkau menambahkannya dengan menggerutu, apalagi dengan amarah.
Tidak ada gerutu yang membuat hati kita menjadi damai. Tidak ada kemarahan yang membuat hati bersuka cita. Tidak ada gerutu, tidak ada amarah yang membuat diri kita nyaman. Yang pasti, gerutu, amarah itu akan membuat kita kehilangan tenaga, kehilangan energi. Energi akan terbuang ketika kita sedang menggerutu, ketika kita sedang marah. Energi yang seharusnya kita pergunakan sangat berguna untuk menolong kita dalam menenangkan hati, menyembuhkan luka, menghadapi pasangan yang sedang menjengkelkan itu, ya, membuat hati lebih tenang oleh perbuatan pasangan yang melukai ini. Kini energi itu terkuras oleh gerutu, terkuras oleh amarah. Dan karena itu kita tak lagi punya, atau paling tidak energi kita, semangat kita untuk mengatasi, menghadapi hal yang melukai itu menjadi semakin hilang. Sebaliknya, bila kita bersyukur kepada Tuhan, bila kita bersyukur kepada Tuhan dengan misalnya berkata, Tuhan, saya tahu bahwa pasangan saya saat ini melakukan hal yang melukai hati saya. Dan saya yakin Tuhan pun tahu itu. Tetapi tetap aku bersyukur kepadamu, karena sampai hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan aku kekuatan untuk menghadapinya. Dan aku percaya Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang indah. Tidak mungkin Engkau menempatkan suami atau istri ini di sampingku kalau aku tidak mampu menghadapinya, tidak mampu menolongnya. Bukankah Engkau yang memberikannya dia pada aku? Happy couples, bila hal seperti ini dapat kita ucapkan, maka percayalah kita akan memiliki kekuatan, power untuk mengubah situasi yang tidak menyenangkan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Rasa syukur sekali lagi memberi kita kekuatan. Jadi, supaya kita dapat tetap bersyukur ketika pasangan kita melakukan hal-hal yang mengecewakan, yang melukai, yang menjengkelkan, dalam diri kita harus ada pengakuan bahwa suami ini adalah pemberian Allah. Istri ini adalah pemberian Tuhan. Dan Tuhan tidak mungkin memberi istri atau suami ini kepadamu kalau engkau tidak mampu menolongnya, mengubah sikap, menyempurnakannya. Engkau hadir untuk menolong dia, menyempurnakan dia dari tabiat-tabiatnya yang merugikan, yang dapat merusak upaya membangun pernikahan bahagia. Jadi sekali lagi, apakah kita harus tetap bersyukur ketika suami atau istri kita bertabiat buruk, melakukan hal-hal yang menjengkelkan, yang melukai? Jawabannya yes, ya. Kita harus tetap dapat bersyukur. Syukur itulah cara yang ajaib dalam menghadapi persoalan yang berat dalam pernikahan. Rasa syukur itu juga merupakan wujud pengakuan kita bahwa suami atau istri yang ada di samping kita itu adalah pemberian Allah kepada kita. Happy couples, kita berhenti sejenak untuk merenungkan pertanyaan berikut. Apa yang biasanya menghalangi kita bersyukur tentang pasangan kita atau tentang keluarga kita? Mengapa itu menghalangi? Bagaimana selama ini kita mengendalikan halangan itu? Seberapa jauh berhasil? Happy couples, semoga rasa syukur terus terucap dalam segala hal yang terjadi dalam kita menjalani relasi sebagai suami istri dalam menghidupi keluarga yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Itu saja.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.